Jelas suara dia bang, jelas suara dia, bukan kayak halusinasi, bukan, itu dia banget. Ini gua men. Dia. Lu siapa? Sebutin lah nama panjang dia, binnya. Nyebut dalam hati nih bang, astagfirullahaladzim. Lu kenapa? Sekarang gue mau nanya sama lu, kalau memang ini bener lu, gue mau nanya sama lu, siapa nama panjang gue? Sebutin bang. Bin gue siapa? Disebutin bang. Kesukaan gue apa? Disebutin bang. Gue rasa bang, jin nggak mungkin sedetail itu. Di pikiran gue ya bang, nggak mungkin jin atau iblis yang menyerupai dia sedetail itu bang. Di sini mungkin yang orang bilang gue sering berhalusinasi bang, tapi itu jelas, jelas banget. Dalam arti jelas suaranya ya bang. Cuman kalau bentuknya memang nggak sejelas kayak orang bang. Itu kayak apa ya? Kalau gue tegesin agak ngeblur ya, gitu bang. Jadi nggak berjasad, gitu loh. Kalau gue tegesin agak ngeblur, tapi suaranya itu bang jelas, dia itu dia bang. Nah, beres dari perbincangan gue di situ, gue tanya dong bang, lu kenapa? Sakit men, gue sakit ya. Gue sakit. Ntar lu gue doain. Udah lu pergi, udah lu tenang sana, tenang. Gue punya banyak janji, men. Nah, dia jadi di hari dimana yang tadi gue ceritain bang Ale sama lu kan. Benar. Dia besoknya kan mau cabut dia, mau ke rumah neneknya, nenek si pacarnya. Salah satu janjinya itu. Nah, disinilah bang yang ngebuat logika gue juga masuk akal gitu loh bang. Dia bercerita bang, maksudnya dia ngomong tentang janji dia sama si pacarnya. Buat ke rumah neneknya, terus mau ngobatin lah. Mungkin mau dibawa ke rumah sakit atau mau dibawa kemana, gue nggak ngerti. Dia punya janji. Tapi di situ langsung gue patahin kan, dalam arti gue bilang begini, men, lu sebutin dia janji lu. Gua yang bakalan nyelesain janji lu. Sebutin sama dia. Dia ngomong gini bang, nih ya. Ini nama pacar di almarhumnya, gue sebutinnya Anissa namanya bang. Nggak apa-apa kalau itu bang. Men, waktu hari Rabu gue janji sama Nisa buat ke rumah nenek, bawain tebu, bawain bangkuang, sama mau bawa ke klinik lah. Bahasanya waktu itu ke bukan rumah sakit, klinik. Itu barang-barang itu udah dibeli sama dia bang. Tebu udah dibeli, bangkuang udah dibeli bang. Ada di rumah almarhum bang. Sekarang bang, kalau jin ya nggak tahu ya, cuma terserah kepercayaan orang ya bang ya. Saat itu ya Allahu alam lah, cuma Allah yang tahu itu. Kalau jin, masa dia ngasih unjuk gue sih bang, ada tebu sama bangkuang, posisinya di mana, ngasih unjuk bang. Udah beres, dia udah ngasih unjuk gua. Tolong ya men, sampein. Cuma sama lu gua bisa nyampein ini. Semua orang nggak ada yang denger, kata dia bang. Ya, udah yang tenang ya. Lu kalau mau datang sini, deketan sama gua, mau meluk gua sini. Sini gua kangen sama lu. Sini. Udah tuh bang, di situ udah hilang gitu aja lah. Beres, gue buru-buru ngopi, gue pengen buru-buru ke rumah almarhum kan. Jalan lah bang, sampai di rumah almarhum. Dari nyokap, ada bokap gue juga, ada dari gue juga, semuanya ada di situ. Gue ngomong lah sama emak nih, emaknya si almarhum. Mak, saya mau ngomong sama emak berdua. Ayo dah katanya. Masuklah ke kamar ya sama almarhum. Kenapa katanya? Mak jangan sedih lagi ya.
Iya, insya Allah mak kuat katanya. Lu juga ya hati-hati, nggak usah pakai berantem tawur-tawuran kayak gitu lagi. Cukup emak kehilangan Alpa katanya. Jangan sampai lu nih kepanggil Delta katanya, atau teman-teman yang lain yang sering kemari katanya. Cuma lu nih sekarang yang bisa nguatin emak nih sama Delta. Gitu kan. Ya mak, karena dia juga punya abang udah tua bang. Beda dia sama nyokap gua tuh udah beda dia. Emaknya tuh lebih tua dari nyokap gua gitu. Karena abangnya juga almarhum bang. Abangnya kan brimob, dia meninggal loh. Tahun berapa gua nggak tahu, udah lupa. Jadi anaknya tinggal si Delta bang. Mak mau dengerin saya nggak ngomong? Mau percaya saya nggak? Apa kata dia? Ini mak. Tapi mak jangan ngomong sama siapa ya. Jangan ngomong sama siapapun. Saya bilang begitu bang. Iya apa katanya? Mak, tadi Alpa ke rumah. Ke rumah? Iya, nyamperin saya. Lah terus? Gitu. Gini mak, ini kalau bener ini yang datang si Alpa nih mak, saya bilang, berarti apa yang disampaikan ada mak, bener. Gini mak, Alpa punya janji sama temennya Anissa, saya nggak bilang pacarnya kan bang, nggak enak banget gitu ngomong sama orang tua masa pacarnya begitu kan. Waktu itu kan kita ibarat kata mah masih bocah kali ya, masih anak-anak lah, nggak etis ngomong pacar gitu kan. Si Alpa ngomong sama saya mak, ada titipan buat Anissa temennya, yang dia taruh di belakang, di bawah dangdang gede bang. Iya. Dangdang gede dangdang apa sih ya? Panci gede dah. Panci ya. Panci gede. Nah di bawah panci ini kan banyak panci-panci kecil nih bang. Iya. Nah di beberapa di samping panci-panci kecil ini ada gantungan bang. Nah itu bang ada tebu bang, 2 lonjor tuh, panjang 2. Bangkuangnya itu ada sekitar 1 kiloan malah. Lebih lah, mungkin banyak sih. Alpa bilang dia udah beli bangkuang sama tebu buat si Anissa temennya mak. Besok mau hari ini nih Sabtu kan, hari ini mau dianterin nih, kemarin mau dianterin hari Sabtu. Lah terus kata dia, sekarang di mana adanya? Di belakang mak, kita lihat yuk. Tapi mak jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Saya dibilang gila bahaya mak. Saya kalau ngomong sama orang tuanya kayak Betawi lah bang. Iya. Namanya emang dari kecil bang, gimana ya? Iya udah yuk temannya. Jalan lah saya bang ke dapur. Ada bang. Bangkuang ada, di kresek hitam tuh, di plastik hitam. Iya. Bangkuang ada, tebu ada bang. Kalau jin atau orin atau entahlah apa namanya lah ya, apakah sedetail itu bang? Iya. Pikiran gue ya bang, gue juga gini, gue juga nggak pernah ketemu gitu-gituan, nggak pernah bang, seumur gitu ya, gitu loh, dengan jelas gitu bang, nggak pernah. Kalau jin atau apapun, masa sih sampai segamblang sedetail itu sih bang? Iya bener ada. Nah tapi bang saya lupa bang, nggak saya anterin, besokannya nggak saya anterin. Maksudnya ntar aja dulu dong, ini kan masih baru berapa harinya gitu kan, masih sibuk bang. Saya lebih baik ngurusin urusan apa buat tahlil dia aja gitu kan. Udahlah dalam hati saya gini, nanti aja ya setelah tahlil lu beres, saya bilang gitu bang. Udah dari situ saya nggak anterin tuh bang. Disinilah dia kayak marah sama saya bang. Saya kan nggak pernah nginep nggak pernah nginep di sana ya. Saya selalu pulang gitu bang, walaupun kayak bapak saya itu selalu nginep di sana selama 7 hari kalau nggak salah. Kalau di sana lah pokoknya nemenin keluarganya lah. Saya mah nggak pernah pulang tuh bang. Jam 1 jam 2 saya pulang bang. Nah 1 malam di hari keberapa gitu ya,
Saya juga agak lupa. Pulang saya nih di rumah dia nih. Di sampingnya depannya nih kebon bang, kebon pisang, kebon singkong ya. Di samping rumah nih. Nah kan di sela-sela rumah ini, di sela antara rumah teman saya sama rumah orang ini kan ada selak sedikit ya bang. Yang bekas naruh peti itu bang. Oke. Nah di situ saya ngeliat lagi bang dia. Sejalan kan, dek. Jam 1 lah, setengah 2-an lah ya jalan. Udah beres kan, udah pada ngantuk. Yang bapak-bapak sih masih pada ngobrol kan. Sejalan pulang, saya lihat ya bang. Cuma nggak ngomong, tapi begini deh nih. Bahasa bercandaan saya deh dulu gitu bang. Kalau misalkan saya ninggalin dia atau saya bohongin dia, begitu dia. Saya nengok ke kiri kan, nggak ngomong deh bang. Oke. Saya cuma nunduk. Saya jalan lagi. Nih hati saya ngomong nih, marah loh, marah kenapa? Itu jalan saya. Mau masuk ke rumah, mau masuk sampai kan rumah emang nggak jauh lah bang. Cuma beda beberapa rumah. Masuk ke rumah, kan cuma di rumah berarti cuma ada ibu sama adik saya kan. Ngetok-tok dulu kan. Assalamualaikum, deg-deg, mah, assalamualaikum, mah, salam, keluar tuh, bukain, bisa bukain, masuk lagi mas saya kan, masuk lagi aja tuh mas saya, men, lu bohongin gua, begitu saya udah mau masuk bang, lu bohongin gua, nengok saya bang, astagfirullahaladzim, kagak ada kepalanya bang, ini dia nunjukin apa ya, nunjukin jelek apa namanya tubuhnya bang. Iya. Nunjukin jelek badannya bang, nggak ada kepala. Ini gini bang, saya jelasin lagi nih ya. Jadi kepala ini ngepot, nama ini bukan kayak dipotong rapi bang. Kepalanya dia kan potongnya gini nih, dari sini nih, ini abis di sini nih bang. Iya. Sampai ke sini nih bang. Nah kerongkongannya ini ngampleh gitu bang. Kerongkongan ini ngampleh, jadi posisi kesini sini. Kerongkongannya itu ngampleh. Ya aslinya pun seperti itu bang, ngampleh begitu kerongkongannya. Saya nengok, astagfirullahaladzim, nggak ada palanya bang. Nah di situ nih bang, saya nampar muka saya, pak. Baca surat Anas saya, Bismillahirrahmanirrahim, A'udzubillahi birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Terus tuh sampai habis, saya nengok bang. Masih ada bang, gini nih, gitu bang. Saya ngomong, lu kenapa? Saya bilang, lu kenapa? Lu marah sama gua kenapa? Lu kenapa? Saya bilang, lu mau meluk gua sini. Gua nggak takut, saya bilang gitu bang. Lillahi ta'ala, gua nggak takut men sama lu sini. Lu kenapa? Saya bilang. Nggak lama, bes, hilang bang. Mak saya keluar bang, ibu saya keluar nih. Apain sih? Masuk. Teriak-teriak sendirian terus. Nih banget itu. Mas saya udah ngeliat saya aneh nih bang. Masuk. Ya, masuk bang. Cuci kaki, tangan. Mak saya jadi kayak bocah kecil saya bang, anak kecil kan. Cuci kaki, cuci tangan. Sebelum masuk kamar Al-Fatihah dulu. Nggak mau tidur kamar lah. Depan TV aja gitu kan. Takut lu? Enggak takut. Nggak nyaman bang saya dengan kondisi wujud dia kayak gitu bang. Nggak ngeliat mukanya bang. Jadi ini kerongkongan kan. Kalau ini dipotong dari sini nih, ini masih ada lebihnya ngampleh begini bang. Jadi posisinya itu nggak jatuh ke belakang. Ini begini nih. Saya lihat waktu di rumah sakit pun begitu. Waktu di jalan pun begitu. Jadi kepalanya ada lebihnya malah. Lehernya ini ada lebihnya. Karena saya yang bawa bang. Udah. Beres dari situ, tidurlah nih gua bang di depan TV. Depan TV tidur. Sebelum subuh, nyokap bangunin. Ke pasar kita. Karena memang keseharian saya itu sebelum subuh atau sehabis subuh pasti nganterin nyokap ke pasar. Karena nyokap juga kan warung bang. Saya anterin lah. Nyokap bangun, saya anterin nih kan. Saya kan ngelewati depan almarhum bang, karena memang satu gang. Nggak jauh.
itu masih gelap bang, tapi udah apa banyak tahrim, udah banyak suara-suara dari musola gitu. Tangan dia begini lagi bang. Gimana sih kayak bercandaan kita waktu masih sama-sama gitu. Kalau saya ngebohong lah, kalau saya ninggalin dia begini nih. Oh bego lo biasa gitu, ninggalin gua gitu bang. Dia dengan kondisi sujud yang beginiin saya, tapi itu lengkap bang. Dia ada kepalanya, lengkap lah. Cuma kalau baju bisa saya jelasin, entah itu putih, entah itu krem, nggak jelas itu. Cuma saya ngeliat bener-bener fisik dia jelas, nyata. Saya lihat dia begini. Dah, saya pulang, selesai. Dari saya nganterin nyokap ke pasar, saya pulang, buru-buru ganti baju kan, mandi, ganti baju. Saya sekolah dong, karena kan udah nggak sekolah berapa hari tuh. Sekolah lah. Nah, memang diusut bang. Kasus ini sempat diusut. Sempat ada pemanggilan beberapa. Tapi waktu saya diminta sama pihak sekolahan, saya masih nggak mau bang. Sama teman saya masih nggak mau karena saya masih shock, masih belum bisa terima gitu, dan masih belum mau lah ngebahas pertanyaan-pertanyaan dari pihak sana pihak sini, nggak mau saya. Nah hari itu saya sekolah bareng sama Brapo, Charlie sama Delta. Delta kan adik kelas kita bang, adiknya beliau nih, adiknya almarhum ini, adik kelas kita. Saya jemput lah Delta, yuk, dia bang naik dia, jalan. Bang ada panggilan dari sekolah nggak? Ada, dari 3-4 hari yang lalu tuh pas kejadian itu. Iya, sampai ada dari pihak kepolisian saat itu sama sekolahan. Jadi kita mau dikumpulin di sekolahan bang, mau tanya jawab lah sama polisi lah saat itu. Nah di sini singkat cerita ada pertemuan di sekolahan. Cuma saya nggak banyak ngomong bang, maksudnya nggak banyak mau apa sih gitu loh maksud saya. Buat apa sih, nggak penting juga karena nggak akan kembali teman saya kan. Mau tanya kayak gimana juga, mau nangkep gimana bang. Zaman dulu sama zaman sekarang beda bang. Dulu kan banyak yang mati, mana ada sih bang ditangkepin anak sekolah di penjara, nggak ada bang. Zaman kita nggak ada. Walaupun ditangkap ngapain bang? Nyuci apa sih? Paling cuma disuruh nyuci piring, bersihin kamar mandi waktu zaman dulu mah ya kan, di kepolisian. Paling begitu doang bang. Nggak sampai di penjara. Di zaman itu ditambah media pun nggak seperti sekarang bang. Kalau sekarang kan media di mana-mana, ekspos ini, ekspos sana. Kita sendiri juga udah bisa jadi media kalau sekarang. Nah betul. Kalau dulu mana ada sih bang? Keren banget apa nih? Koran bang. Ya nggak? Handphone ya Allah. Handphone dari yang punya satu mau nelpon siapa, yang lain kagak punya, begitu bang. Cuman orang-orang hebat doang punya telepon gitu kan, apalagi media. Nah singkat cerita ada tanya jawab. Di situ memang sempat sih adanya pemanggilan dari sekolah tersebut. Sempat ada pemanggilan, cuman udahlah kita nggak usah bahas itu saya anggap udah akhirnya ditutup juga kan. Akhirnya orang tua pun nggak mau panjang lebar. Memang si bapaknya sempat bersih tegang lah sama pihak kepolisian buat urus nih masalah sampai selesai, karena kan beliau ini tentara bang. Udahlah, udah beres. Nah disinilah nih bang nih, selesai sekolah di warung emak nih, saya tanya nih sama teman saya nih, teman saya Brapo sama Charlie, bilang saya gila-gila aja bang. Men, lau gila dia bilang, lu gila dia bilang. Udah, gak usah ngomongnya enggak. Lu nyokap lu aja ngomong sama gua, temenin lo. Aldian, dia masih sering ngomong sendirian, temenin lo. Ajak nginep kek, ajak kamu kek pada nginep di sini, kata nyokap ngomong sama anak teman-teman bang. Gak percaya kan? Udah bang. Nah beberapa hari kemudian memang udah normal tuh bang. Saya udah nggak ngerasa ada gangguan dari dia, cuma mimpi mas sering. Pulang ke rumah, ini giliran teman saya nih yang cerita nih, tengah malam ke rumah saya nih. Mau ketawa saya kalau inget itu, ketawanya apa? Dia nggak percaya. Saya dianggap gila bang. Dianggap stres lah saya kan. Sekitar jam 10:30 apa 11:30 lari ke rumah saya nih bang. Karena kalau Charlie kan agak jauh rumahnya sama saya. Brapo ya CRT lah masih kejangkau lari mah. Datang rumah saya bang 10:30 apa 11:30. Duduk
Assalamualaikum, men, assalamualaikum. Oh, ribet dah suaranya. Kenapa sih ini bocah? Keluar ya. Apa lu? Masuk bang dalam kamar. Masuk ke dalam rumah. Bro. Masuk kamar. Wah, nggak mau di kamar gua. Keluar lagi, dia tahu kan di kamar itu gimana kan? Keluar lagi dia, duduk ke depan TV. Nyokap keluar. Kenapa? Berisik banget malam-malam. Enggak mak, nggak apa-apa mak. Udah mak tidur lagi, gitu kan kata dia. Udah. Kenapa sih lu kagetin gua aja lu? Demi Allah, apa yang lu ngomong? Gua ngeliat, kata dia gitu bang. Kagak ada kepalanya nih mah parah, katanya gitu. Cuma suara kok begitu. Gini, gua kan pulang nih habis ngaji, lu nggak ngaji kemana tadi gitu kan? Gua habis cari langsung pulang, gua ngaji di rumah aja. Ngajiin apa ngirim doa buat dia gitu bang. Pulang dia katanya. Kamar nih ya. Nah kamar, abang tahu kaca nako nggak? Ya. Dia kan dulu kan masih ada kaca nako ya. Kotak nih 2, yang satu kaca biasa bang, nah satu kaca nako bang. Oke. Di gambaran dia nih, dia ganti baju koko, manggil dia tuh perek bang, dia si almarhum manggil dia tuh perek, rek, gitu. Dan astagfirullahaladzim gitu kan, nggak berani nengok bang dia, nggak berani nengok ke arah jendela, rek, gitu bang. Oke. Ya gantung, dia keluar lagi tapi bang, dia keluar dari kamar nih. Jujur bang, saya sedih memang. Tapi di situ saya ketawa, dalam hati ketawa gini. Ngatain gua gila sih lu, gitu bang. Keluar dia, nggak mau ke kamar, dia duduk dulu. Nah, karena rumahnya juga sepi kan, emak tinggal apa? Emaknya doang, bapaknya masih sana kan, pada begadang. Masuk ke kamar lagi dia bang, capean mau tidur. Kok. Jadi nako itu posisi kebuka bang. Bilang ngeliat begitu bang, jadi pas kerongkongannya persis dia bilang lihat. Ini mah lillahi ta'ala, di demi Allah nih. Manusianya juga ada, dia pasti nonton ya, karena dia tahu saya mau kesini nih. Dia pasti juga nonton dia. Kok. Gimana sih bang? Kerongkongannya. Iya. Lari dia ke rumah saya. Men nih dia bilang. Kenapa? Gue juga ngeliat tadi dia gitu kan. Gue udah bilang kalau halusinasi nggak mungkin gue bisa komunikasi, tanya jawab. Ini ada tanya jawab. Dia nggak ngeganggu gue. Tapi emang sih bang, Malek, saat itu dia sama kita nunjukin jelek terus. Si Tebu sama Bang Wang itu kan belum saya anterin bang. Oke. Sampai saat itu tuh udah dari dia minta tolong itu udah sekitar 3-4 hari gitu. Udah kan, saya masih malas buat kesana bang, karena kan ini masih berduka bang. Saya juga pulang pasti ke rumahnya, enggak pernah kemana-mana saya. Semua anak-anak teman-teman pasti kesana semua. Udah sekolah lagi, pulang sekolah, cerita lah nih di warung emak nih bang. Gua nih, Brapo, Charlie. Kata Brapo nih, Aldrian gak gila katanya. Gue juga ngeliat, dia bilang. Ih, tapi parah, asli parah. Jadi yang gue lihat ini pala kepotong, kerongkongannya doang. Pertama manggil, rek, 3 kali. Gue gantungin baju, koko nih. Gue ambil baju, makanya gue di luar, gue nggak mau nengok ke kaca. Udah duduk lagi di depan dia. Zaman itu kan gak ada handphone bang, jadi aktivitas kita cuma duduk melongo kalau sendirian makan. Kalau sekarang kan ada media sosial, ada handphone, ada game. Kalau dulu mah enggak. Dah beres, masuklah ke kamar. Gue ngeliat kerongkongan. Gue lari ke rumah Aldian langsung. Wah, nah si Cari dia ngomong begini. Udah gila dua-duanya berarti. Gua nggak mau ikut gila. Dia gitu bang. Gua nggak mau ikut gila, katanya gitu. Gini. Memang banyak film kayak gitu tadi ya. Terus cerita-cerita yang kayak gitu banyak. Tapi kalau kita nggak mikirin, kita nggak khawatir, kita nggak takut, gua rasa kita nggak akan ketemu dan nggak akan lihat. Gak gampang loh, walaupun misalkan jin, kata dia nih.
jin berbentuk menyerupai kawan kita. Itu nggak gampang buat ngewujudin, nggak gampang. Buat nyerupain nggak gampang. Apalagi sampai wujud, nggak gampang dia bilang. Ini lagi yang pesantren lama-lama. Lama apaan, cuma 6 bulan ya bilang gitu kan. Gue bilang begitu. Ya maksudnya paling enggak lo tahu dong. Masa masih takut masih percaya sama takut hal-hal kayak gitu. Gue nggak takut, gue cuma ceritain, gue sharing sama lo nih. Nah ini buktinya berapa? Sekarang kalau lu anggap gue halusinasi, lu sekarang anggap juga dong berapa halusinasi. Ya mungkin karena lu pada mikirin. Gue mikirin, cuma sesuai nalar gue aja, sesuai normal gue aja mikirin juga. Ikhlas, begitu inget sama dia sedih, doain. Ingat sama dia sedih, doain. Bah, singkat cerita bang, pulang sekolah, beres, tahlil lagi kita. Itu yang keberapa ya? Ke-7 apa? Kalau nggak salah, karena kan tahlil itu sampai 7 berhenti bang, lanjut di 14. Hari ke-7 hari terakhir nih, hari ke-7 nih. Begadang lah sampai sekitar jam 2. Karena kalau nggak salah tuh malam minggu deh, libur sekolah jam 2. Cuman ngerambol dulu kan, ngerambol di situ bang. Kita begadang lah. Charlie kencing bang. Okay. Nah karena kan kebun di samping di depan rumah bang, jadi dia nggak mau kencing di kebun karena samping-samping kan rumah. Dia masuk ke kamar mandi bang. Di sini nih, dari kamar mandi lari bang, keples, geledak kepala dia nih. Nah, dia sempat diem bang, dibangunin kan, takut nggak kenapa, kencang banget bang. Bangun sama orang pada bangun, sebentar. Aduh sakit banget dia bilang gitu kan. Lu kenapa lari-larian kamar mandi ya, licin peset lah. Kaki basah dia lari kencang banget bang. Budak. Gua ngeliat kata dia gitu. Gua ngeliat apa dia bilang, palanya di bak katanya. Di bak bang, di bak yang bekas cuci itu bang. Oh gua ngeliat pala apa. Pertama nih gua mau nyedok air kan, bak ada bak buat mandi bang, yang pakai plesteran gitu bang. Nah ada juga nih kan ada keran, terus ada bak. Nggak tahu itu bak buat bekas nyuci apa enggak, saya nggak tahu dah. Yeah. Tapi baknya sama hitam, gede. Begitu dia mau nyiram habis kencingnya, blebok begitu bang di sini nih. Dia nengok gini bang, blebok lari dia. Jadi posisi kepala itu nggak ke atas ini bang, ke bawah katanya. Tapi blebok bang, blebok gitu. Berarti kelihatan bagian sini. Bagian kepala kelihatan. Ya. Tapi jelas dia bilang itu jelas blebok. Apaan pala dia bilang gitu kan, lari dia bang. Lagian ada larian. Ya gue ngeliat juga katanya. Allah, kacau amat ya. Dia bilang gitu kan. Udah. Jangan ngomong di sini, nggak enak gitu kan. Udah bang. Udah beres nih kan. Jangan nginep yuk, ini yuk. Kan di dalam rumah masih banyak keluarga bang. Jadi kita tidur di luar kan. Dingin, jam 2:30. Prapo sama Charlie ngajakin saya buat ke rumah. Tapi nggak mau ke rumah saya dia. Ke rumah gua nggak mau dia. Oke. Men, yuk pindah yuk, dingin, gile, di sini beku loh, dia bilang gitu kan. Emang 2:30 dingin banget waktu itu. Ayo ke rumah gua aja. Oh enggak, ke rumah gua aja. Rumah lu, gua mau tidur kamar lu, tidak gitu kan. Ya udah akhirnya ke rumah berapa bang? Dek. Bertiga jalan tuh, sampailah kita ke rumah si Brapo. Jangan tidur kamar ah. Tidak gitu kan? Okay. Males gua. Itu juga hordeng belum gua tutup sampai karang katanya gitu kan. Kenapa emang? Ya nggak kenapa-napa. Emang kan kamar kalau ditutup hordengnya, kalau ditutup kacanya ngap bang dia. Ya kan? Tidurlah di depan kita nih kan, 2:30. Inget banget. Ini kalau mau dibilang halusinasi, nggak mungkin bang. 3-3-nya. Oke. Iya benar. Memang waktu pertama tuh terpisah kan. Gua sendiri, Brapo sendiri ngeliat, Charlie pun di kamar mandi sendiri. Dan yang paling banyak gua bang. Maksudnya yang paling sering gitu loh. Gua. Karena mereka gak percaya, akhirnya diperlihatkan lah. Nyalain tuh TV.
Zaman dulu 2:30 cuman nging, cuman gitu doang bang. Semut. Nggak kayak sekarang kan. Garis-garis warna itu bang, warna-warna. Bener, warna-warna. Nging, gitu kan. Dinyalain tapi bang. Kenapa? Supaya nggak sunyi bang. Bego. Lu parah bener lu. Kenapa? Ngapain itu TV gak ada siarannya? Bentar lagi subuh juga ada ngaji katanya gitu kan. Gitu ngingil kenceng banget, puyeng malah lah. Kuping gue pengang. Kecilin udah. Nah, di sini nih. Gua mah udah tidur, Bang. Maksudnya udah setengah tidur lah. Udah enggak mikir apa-apa kan, ngantuk. Senggol nih saya. Gua nih. Dek. Sama posisi. Jadi posisi gue tengah, Bang. Oke. Gini nih. Nah, gue di sini nih. Gue bilang gitu, apaan sih? Isiin kuping. Denger enggak? Itu TV nging, gue denger lah gitu kan. Bego bener. Bukan kata dia. Apaan sih? Bentar. Kecilin TV itu bang. Sekarang dulu bang gak pakai remote bang. Pencetan kan. Kecilin tuh. Ngingnya hilang tuh. Ngorok bang. Ngorok gimana sih ngorok? Iya. Udah biarin aja tidur. Biarin. Biasa juga tidur sama kita dia. Kalau malam minggu kayak gini pasti sama kita dia habis pacaran. Biarin aja dia mau lagu apa juga. Oh gila. Kata kawan nih. Nah, si Charlie nih nggak berapa lama kemudian bangunin gua nih bang. Men, pindah ke rumah gua aja yuk tadi gitu kan. Kenapa sih lu pak? Kenapa sih? Tadi berapa orang lu? Udah fix nggak bener nih. Pindah ke rumah gua. Rumahnya berapa? Apa? Redup begini cahayanya, mending rumah gua yuk terang. Pakai neon nih bang. Kenapa sih? Bangun kan? Udah di sini aja. Keluar jalanan tuh. Itu udah jam. Udah ada tahrim sih 3:30 udah ada tahrim tuh bang. Bangun nih. Buka pintu nih. Ditutup lagi. Buah. Goblok. Kenapa lu? Depan pintu. Jadi gini bang, kan zaman dulu mah teras pasti ada kayak coran gitu bang buat pinggir-pinggirannya tuh. Iya. Batas gitu bang. Batas. Bisa didudukin kayak gitu ya. Dia posisi di sana bang, nggak ada kepalanya bang. Posisi nggak ada kepalanya. Cuman badannya agak miring ini. Ini tiang nih. Ini kan tempat duduk ya. Ini tiang. Okay. Kepalanya nggak ada. Nah, jadi yang ngelihat tuh si Brapo dulu kan. Ditutup lagi sama Brapo juga. Kenceng bener itu suara. Kenapa lu? Kita intip bang. Astagfirullahaladzim. Ngelihat semua itu. Ngelihat bang. Demi Allah. Nih brother gue pasti ngelihat bang. Pasti nonton nih. Kan dia tahu gue kesini. Kita ngelihat semua. Men, komen ya. Kalau lu pada ngelihat. Nih. Ngelihat bang. Nyender begini. Posisinya pakai baju sekolah. Yang terakhir dia pakai. Ya. Jangan pakai sweater ya, cuman dibalutin baju baju sekolah. Koko ini cabut sama dia. Habis sholat Jumat tuh dimasukin lagi. Udah kan? Oh, mau keluar gimana, bang? Karena gue mah nggak ngerasa takut. Demi Allah nih ya. Tanya nih mereka nih, maksud teman-teman gue nih, tahu keluar bang? Nggak ada. Udah diam lu. Gue mau nanya, dia kenapa? Dia kenapa kayak gini? Ini yang namanya mati penasaran. Masa sih penasaran? Keluar bang gue bang. Udah nggak ada, hilang. Pindah kita kan ke rumah Charlie. Emang rumah berapa kayak rumah gue depannya bang. Agak pakai lampu 5 watt apa berapa gitu redup lah. Udah kan. Keluar dari rumah si berapa ke rumah Charlie nih. Duk. Jalan lagi buru-buru jalan juga bang, nggak pelan-pelan ambil pegangan. Gua mah biasa aja. Karena saudara gua dia. Kalaupun dia memang ada yang mau disampaikan, sampaikan gitu loh bang. Gitu loh. Kalaupun bukan dia, gua nggak peduli gitu bang. Gua nggak peduli. Maksudnya
bodo amat gitu. Udah kan, selesai. Sampai lah sama Charlie. Tidur kamar gua aja katanya. Nah, si Charlie ini kan kamarnya nggak ada jendelanya bang. Cuma ada ventilasi yang zaman dulu Batako lubang-lubang gitu. betul. Benar, ventilasi doang, dia nggak ada. Karena posisi kamar dia ada tengah. Ya. Gitu loh. Ada dihapit lah. Di tengah ruangan. Kesana udah kan gini, posisi rumah dia udah mepet sama rumah orang, jadi nggak ada buat jendela. Ventilasi pun cuma sekedar angin yang masuk lewat situ sedikit lah. Kamar aja katanya kan kaca dia kan kaca yang bisa dibuka gitu bang. Gede bener kan kacanya kan. Sini dalam. Aduh ya jadi gue yang capek. Tinggal tidur. Udah. Balah bang. Nah, di sini kejadian yang buat kita bener-bener maksudnya harus bicara nih sama orang yang paham, orang yang ngerti, gitu kan? Udah beres dari situ, tidur lah bang, lampu terang, pintu bang, terdek, men, denger bang, semua denger, men, bohong mulu lu men, gitu ngomong, jadi dia saya kebohong apa ya? Bohong lu men. Itu bang, sampai nyokapnya Charlie keluar, ngedok. Buka. Jangan pada bercanda begitu katanya. Orang udah meninggal pada bercandain gitu bang. Oh denger juga. Denger mamanya, ibunya denger. Jangan pada bercanda gitu. Orang udah nggak ada dibercandain begitu, nggak baik katanya bang. Apa sih mak? Kata Charlie nih. Kita tidur. Itu dia mak, cerita lah. Gua kagak percaya katanya. Gua nggak percaya. Udah lu bercanda kayak gitu lagi, awas. Nggak baik, nggak boleh gitu. Udah kan, sangkain kita bercanda bang. Gua mah nggak banyak komentar lah di situ. Oke. Udah. Itu padahal udah as-sholatu khairun minan naum, udah apa sih namanya? Udah mau subuh. Udah rame dah tahrim, udah rame banget. Udah hening. Masih belum azan tuh. Brek. Teriak nih, sekali tapi bang. Terus panggil nama si Charlie nih. Char gitu. Sekarang lo keluar. Kata maknya, jangan tidur di kamar, tidur di depan, bercanda berisik, bang. Jadi ibunya Charlie sangka kita lagi bercanda dengan menggunakan suara si almarhum. Padahal demi Allah kita nggak ada yang bercanda bang, nggak ada yang bercanda. Boro-boro mau bercandain begitu, masa sih temen kita juga lagi berduka, ngapain sih bercandain begitu kan? Akhirnya angkat bicara lah si Brapo nih. Enggak mak, demi Allah kita nggak ada yang bercanda. Kita nggak ada yang bercanda sama sekali. Itu dia katanya. Makanya pindah dari sono ke sini karena digodain. Coba lu tidur depan. Jadi gini bang, kamar ibunya Charlie ini, jadi langsung ke ruang TV, ruang tengah lagi tuh, depanan. Nah, kamar ibunya itu nggak pakai pintu, hordeng. Tidurlah kita di situ bang, baru percaya. Ibunya setelah berkali-kali dipanggil nama kita sama almarhum nih ya, itu berkali-kali dipanggil nama kita sama almarhum ini. Iya. Pada mandi. Ini udah mau subuh juga, sholat subuh kita bareng-bareng. Kata ibunya Charlie, sholat subuh lah bang. Sholat subuh udah tuh aman tuh, nggak ada masalah setelah subuh, nggak ada masalah bang. Nggak ada lagi hal-hal yang gimana. Nah itu kan hari Minggu kalau nggak salah, libur sekolah. Gue pulang, mandi, ganti baju, makan, terus masih ngantuk gitu kan, malam tidur nggak jelas. Ngantuk, tidur. Di situ dia ngomong marah.
Di mimpi gue udah ngomong marah bang. Lu bilang lu saudara gue saudara lu, dia bilang. Tapi lu ngebohongin gue sakit sendirian, gak apa-apa. Gue mati sendirian, gak apa-apa. Lu pada yang masih hidup, tolongin gue. Tolong selesain janji gue. Bang Ale tahu nggak? Tebu ini udah berkering bang. Ini yang bikin dia tambah marah. Bukan marah sih ya sebenarnya. Kok lo begitu sih gitu? Ih, tebu udah berkering bang. Udah berhari-hari ya. Gue juga nggak tahu itu dari kapan dia beli. Tahu sendiri bang, udah apa? Pada gepeng gitu loh. Iya. Kayak bambu udah kekeringan gepeng gak sih bang? Apalagi bangkuangnya. Setelah gue berinisiatif buat yaudah deh besok. Di mimpi gue nggak ngomong sama sekali sama dia dan nggak bales pertanyaan dia. Gue diem doang, cuma dia ngomong nyalahin lah. Kebesokannya, setelah besok harinya pulang sekolah ngomong sama Delta, tebu sama bangkuang yang di dapur masih ada nggak? Yang mana ya bang? Gitu kan, karena dia nggak tahu kan. Gue udah ke rumah aja deh. Ntar bang ke rumah. Ya udah ke rumah lah bang. Nah sampai di sana udah kering bang. Udah kering, udah apa ya? Udah nggak layak lah buat dikonsumsi, udah nggak bisa bang. Aduh, beli yang baru nih harusnya ya kan. Belilah bang. Berdua lah sama almarhum Alfa sama adiknya almarhum nih Delta, ketabang yuk. Kemana? Ke pasar nyari tebu mah nggak usah nyari, nggak usah beli di pasar. Tebu banyak di kebun ternyata gitu kan, ada di sana kebun. Udah, oh iya, jangan dia ngambil tebu di sini gitu bang. Ambil lah tebu tuh sesuai dengan apa yang dia udah beli atau dia udah siapin tuh bang. 2 lonjor panjang sama bangkuangnya malah gue perbanyak bang. Gue anterin lah. Nah pacarnya almarhum ketemu nangis cerita. Nah disinilah pacarnya almarhum cerita bang. Dia pun sama disambangi, didatengin bang sama si almarhum, minta maaf di mimpi ya, tapi ya didatengin ke mimpinya, minta maaf kalau nggak bisa sama-sama lagi katanya, minta doanya aja. Tapi si Alpa ini bang ngomong sama Anissa ini, berpesan gini, nanti Aldrian bakal kesini kok, gitu bang. Oh. Jadi kayak semuanya tuh kayak bukan mimpi asal-asal bang gitu, bukan halusinasi atau mimpi asal-asal, bukan. Jadi semuanya memang kayaknya berkaitan, berikat gitu loh. Udah kan? Nanti Aldrian juga bakal kesini katanya. Bawa apa yang sudah aku janjiin katanya. Bawalah bang. Udah bawa. Neneknya juga udah meninggal bang. Neneknya si Anissa nya sudah meninggal. Oh. Jadi pas udah terlambat katanya. Bukan terlambat. Udah bang. Udah Yan, dia bilang. Udah nggak perlu lagi gitu. Nenek juga udah nggak ada. Dia udah percaya, seharusnya dia udah percaya sama Aldrian ya. Iya. Dan marah lah bang. Almarhum ini, entah Korinnya, entah jin atau siapa, selalu menunjukkan wujud yang jelek bang. Palanya dipegang. Itu nggak ke gua bang, ke Delta pun sama. Delta pun pernah begitu. Nah mimpilah, bukan nyata nih, mimpi. Nih gue inget banget nih mimpinya nih, dia ngomong begini. Gue percaya banget. Lu tahu baik buruknya gue, dan gue pun tahu baik buruknya lu. Gue cuma berpesan sedikit, dan itu udah ada.
sampai busuk lu nggak kasih. Begitu lo kasih, pesan gue nggak sampai karena apa? Neneknya udah nggak ada. Lu tega sama gue. Gue nggak perlu doa lu, dia bilang. Bang, Marah besar. gak jelas dalam hati gue, siapa nih mimpi gue nih? Apa nih? Gue nggak perlu doa lu. Banyak orang yang ngedoain gue, kata dia. Gue cuma minta sama lu selesain apa yang menjadi janji gue. Dan itu nggak berat, nggak perlu apa-apa, tinggal kasih dong. Tapi udah terlambat semuanya. Udah selesai mimpi bang. Si Charlie berapa nggak pernah tidur bang, nggak pernah tidur di rumahnya bang. Manggil gua nih, udah gua nginep sekolah bareng, bawa baju sekolah gitu kan. Kenapa sih? Udah kenapa sih? Kita harus ke rumah siapa kayak yang pinter yang bisa gitu kan. Kenapa emang? Masa bu kesini gua nggak pernah tenang. Jadi posisi almarhum ini nakutin yang kayak tadi bang, kepala dipegang begini bang, kepala nggak ada kepalanya lah, cuma kerongkongan, suara kerongkongan gitu kan. Terus yang lebih parahnya lagi, si Charlie ini kan apa namanya, keluarganya bang sampai tahu, maksud sampai denger gitu loh. Tapi kita keep bang, maksudnya kita silent kan, jangan sampai keluarga almarhum ini dengar, sangkain kita mengada-ada gitu kan. Malah nanti bikin mereka sedih atau bagaimana gitu kan. Kita tutup bang, rapat-rapat tuh, silent tuh, nggak pernah bicara sama siapa-siapa di luar yang tahu. Delta lah ngomong, datang ke rumah pas lagi ngumpul nih, sore lah itu, bang, AA ngomong, bilangin sama Aldrian, Brapo, sama Charlie, nggak usah lagi ngaji atau kirim doa, begitu. Kenapa? Lu ngeliat dia mimpi apa? Saya mimpi bang. Dia ngomong jelas, cuma bikin sakit hati ya. Udah kan? Terus gue tanya lagi, Del, lu emang apa selain mimpi pernah ngeliat gak? Pernah. Ibu, nyokap, bokap nggak pernah sih, nggak pernah cerita. Saya juga nggak pernah cerita sama nyokap bokap. Jadi si Delta tidur, dia kan tidur satu kamar bang. Iya. Kamar Delta sama Alfa nih bareng. Tidur satu kamar. Cium lah parfumnya dia kan, pakai parfumnya. Ada di lemari, cium parfum. Begitu dia nengok, kan pakai lampu mawat ya bang. Maksudnya lampu remang lah, dulu mah ngejarang lampu terang bang. Iya. Buat di kamar mah ya kan. Itu bang, posisi ada apa sih, lengkap lah, ada kepalanya ngomong, jagain emak lu ya, jangan macem-macem, gak usah tawuran lagi, sekolah yang bener. Dia cuman diem bang, diem, apa sih namanya, nggak percaya gitu kata dia. Buru-buru lari keluar, tidur di luar dia. Itu jelas, kata Delta ngomong, itu jelas. Abang itu ngomong kayak gitu. Udah bang, singkat cerita udah semuanya akhirnya udah dari cerita A, udah apa sih, udah kumpul cerita dari si A, si B, si C. Bahkan kayak keluarganya Charlie mah, mamanya sampai ibunya sampai denger bang, sampai tahu lah. Kita harus ke rumah orang yang paham, tapi jangan sampai kedengar pihak keluarga almarhum. Nggak enak dong. Akhirnya ke rumah orang yang bisa dibilang ustadz lah bang. Cara begini. Saya ceritain tuh. Gua ceritain semuanya sampai detail, dari mulai apa kejadian sampai janji yang kemarin nggak bisa gue tepatin. Katanya apa? Gak usah dipikirin janji itu bukan dia katanya. Itu bukan dia, itu makhluk yang mau memperkeruh suasana aja. Biarin aja. Kalau memang dia datang atau cuekin aja, pura-pura nggak tahu atau gitu kan. Kalau pribadi gue nih Bang Le, pribadi gue nggak takut. Maksudnya nggak ada rasa pengen lari, nggak. Iya. Charlie, Brapo,
Itu yang dia tuh ngerasa nggak bisa kayak gini terus, nggak bisa. Tidur nggak nyenyak, nggak nyaman katanya kan. Dan akhirnya kita adain lah tahlil bersama tuh sama ustadznya, kita ngaji sama dia. Tetap aja bang, tetap, maksudnya di hari-hari kemudian itu memang nggak sering ya, tapi mulai agak berkurang gitu loh. Tapi tetap kita diganggu dengan apa? Dengan dia tuh marah-marah bang, kayak ke gua nih marah-marah. Nah disitulah makanya saya sering kata orang sering ngomong sendiri. Karena apa? Gue mikir nih bang, ya, lu bukan dia, gitu kan? Udahlah, lu nggak usah ganggu hidup gue, temen gue udah tenang. Sempat gue percayain tuh bang, dari ustadz ya. Karena gini bang, gue pun insya Allah ya sedikit banyak ya pernah belajar agama, memang benar. Tapi apakah sempat gue percayai, apakah jin yang menyerupai teman gue ini sedetail itu taunya tentang kehidupan kita? Apa sih apa benar sih? Terus kata ustadz pun nggak ada mustahil dibuat sama jin tuh, nggak bisa. Bahkan dia bisa nge-record, nge-review bisa. Maksudnya apa yang udah lama kita lewatin sama temen bisa direkord sama dia. Bisa kata ustadz gitu kan. Makanya kita nggak usah khawatirin gitu loh. Dia mau datang biarin aja, nggak akan ngebunuh kok katanya. Kalau gue sih biasa, malah sempet marah-marah gitu bang, sering marah-marah kan. Disitulah dibilang gue harus ke psikiater. Di situ gue harus diterapi lah. Di situ gue harus diobatin katanya nih, kata keluarga. Sempet nggak mau bang, gue sempet nggak mau, dalam arti nggak mau. Apaan sih, mau gue gila apa gitu kan? Karena bedanya gini bang, kalau gue kan ngelawan, tapi kalau Charlie sama Brapo nggak ngelawan. Jadi gue paling kelihatan gitu loh sama orang ngeliat itu. Kayak malam lagi jalan tiba-tiba katanya gue marah-marah, gue ngomong yang enggak marah-marah gitu loh. Lu siapa sih lu? Wah, nggak karuhan lah. Nah di situ akhirnya sempat beberapa hari buat datang ke tempat terapi tersebut. Gue sudah datang beberapa kali dalam 1 minggu. Memang sih ada efeknya bang. Dalam arti gini, gue lebih tenang, lebih stabil tuh, emosi gue lebih stabil. Karena dia tuh gini bang, bukan psikiater. Aduh, bentar. Hipnoteria. Oh, hipnoterapi iya, hipnoterapi. Gue di hipnoterapi sama dia tuh. Jadi apa yang sudah terjadi katanya dihilangin, dihapus bang, di pikiran gue. Nah sampai di situ gue udah agak tenang bang. Cuma setelah kejadian yang kelam itu lewat, udah masa-masa kelam itu udah lewat ya. Terjadilah lagi hal yang luar biasa lagi dalam hidup gue, sampai gue harus masuk ke dalam jeruji besi. Oke, ini berarti udah selesai. Selesai bang. Oke, ini kita lanjut nanti bang. Siap. Mungkin di part 2-nya. Oke. Ini kayaknya lebih seru juga nih. Oke bang, siap. Oke, nah JPKers, begitulah tadi cerita yang dibawakan oleh Bang Aldrian. Cukup membuat hati kita tersentuh dan teriris pastinya. Duka yang mendalam pastinya bang ya. Yep. Tinggalkan seorang sahabat yang benar-benar dekat dari kecil, dan tiba-tiba ditinggalkan dengan keadaan yang tragis yang gak kita duga sebelumnya. Betul. Nah di episode selanjutnya ini Bang Aldrian akan menceritakan sebuah cerita tentang pengalaman hidup yang pahit mungkin bang ya. Tentu dengan penuh dengan mistis juga, di mana Bang Aldrian ini membunuh, ya, menghilangkan nyawa seseorang yang udah nyakitin lah. Ya, sangat menyakitkan mungkin. Betul. Bagi Bang Aldrian, dan Bang Aldrian juga pernah dipenjara setelah itu bang. Betul. Ya. Oke, Bang Aldrian, sebelum kita tutup di
episode pertama ini mungkin ada yang mau disampaikan kepada penonton di rumah atau teman-temannya? Baik bang. Jadi menurut gua bang, untuk khususnya untuk anak-anak sekolah ya bang. Oke. Karena ini kejadian di zaman masa gua sekolah atau masih muda lah ya. Buat anak-anak sekolah khususnya yang masih punya emosi yang labil, udah deh, nggak usah namanya tawuran-tawuran, unjuk gigi itu nggak ada habisnya, beneran, nggak bohong. Karena sekuat-kuatnya apapun kita di sekolahan, kalau memang saat naas, ya begitulah. Atau apes ya begitulah. Siapa yang kasihan? Siapa yang kena dampaknya? Yang pertama nih, pastinya yang kena dampak dari itu semua orang tua, ibu, bapak, saudara, teman, gitu loh. Jadi bukan cuma kita yang merugi, atau bukan cuma kita yang jemput ajal dengan unjuk gigi seperti itu. Walaupun temen gue memang niatnya nggak tawuran, gitu loh. Tapi gue ingatkan lagi buat anak-anak sekolah, hindarin deh tawuran. Udahlah, sekolah yang benar, bahagiain orang tua, banggain orang tua. Gue rasa begitu. Alangkah baiknya jadi seorang anak. Oke bang. Ya, padahal kita berlomba-lomba dalam prestasi. Betul bang, betul. Bukan sensasi. Betul. Oke, itu mungkin bang ya lebih Siap. singkatnya. Nah, JPKers, itu tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Aldrian. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan saya ingatkan berkali-kali, jangan lupa kalau kalian punya pengalaman mistis, kirim cerita mistis kalian ke nomor WhatsApp di 0852 12345683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Aldrian, terima kasih. Siap, Bang. Ya, ini Bang, ada Bang. bingkisan dari Are Outdoor Gear, mungkin bisa diterima Bang ya. Terima kasih Bang Aldrian sekali lagi. Makasih bang. Ya, Waduh, makasih. ya. Sampai jumpa.